Aku punya temen, dia punya BCA itu waktu IPO beli. Nah, dia clearing Eropa itu, dia cuma dari dividennya aja, Ci. Cici juga kenal orangnya, Civi. Oh, oke. Dia beli dari IPO BCA. Dia nggak pernah trading BCA. Dia keliling Eropa cuma dari dividennya aja, Ci. Gila. Hebat ya. Iya, itu hebat. dari 2002 kalau waktu itu IPO di BCA itu kalau nggak salah 1.800 sama 2.000-an ya, range di sana ya. Wow. Makanya aku bilang, aku harus banyak belajar sama teman-teman yang lama. Jadi aku cara pandang investasi itu buat apa ya, benchmark aku. Oh, ini hebat nih orang kayak gini. Ini yang aku harus jadi guru aku gitu. Untuk belajar sabar. Kadang-kadang orang tidak sabar menunggu konfirmasi waktunya. Beli atau jual, waktu nyangkut nggak mau resiko gitu. Terusnya nggak punya rencana nih. Kita aja mau nikah, punya rencana nikah nih ya kan. Kita mau sekolah, mau kuliah, kita punya rencana. Nah, berdagang juga kita harus punya rencana. Di saham ini kan berbisnis, berdagang. Punya rencana nggak? Rencananya gimana? Jangan beli dulu pas nyangkut taunya cerita kira-kira ini target ke berapa? Ini sering banget jadi pertanyaan, bener nggak sih? Sering. Sering banget. Karena kenapa? Iya, nggak punya rencana, resikonya di mana gitu. Targetnya di berapa? Terusnya tidak pernah menggunakan jurnal. Kalau kita selalu menggunakan jurnal, return, dan setiap bulannya kita selalu melakukan backtest. Misalnya IHSG naik 1%. Ya misalnya IHSG, buat saya IHSG itu untuk benchmark portofolio. Kalau misalnya IHSG naik 1%, portofolionya kita minus 2%, berarti ada yang salah dengan manage keuangan. Tapi kalau misalnya IHSG naiknya 1%, tapi portofolionya kalian naik 3%, berarti jalur Anda udah benar. Jadi bukannya kita dagang IHSG, kita lebih ke portfolio, tumbuh atau minus. Ingat ya, kalau IHSG itu benchmark sebagai portofolio, dan itu konsisten nggak? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang paling sulit itu adalah konsistensi. Kalau untuk beli jual cut loss gampang, tapi konsisten itu yang paling susah. Kayak tahun 2020 orang banyak, ada istilah monyet enter aja pasti cuan. Iya, benar. Pas begitu kena 2021, ini IHSG mau gimana sih, ini gimana sih? Banyak yang galau, apalagi yang sekarang ya kan, 2022 ya kan, karena nggak membuat jurnal. Banyak banget teman-teman ini melakukan kesalahan mengabaikan fundamental, tidak memperhatikan sentimen, bahkan anti dengan namanya berita. Kadang-kadang cerita, Cynthia suka kasih berita tapi diabaikan. Wah, jangan share berita lah. Ini buat saya sih kesalahan, karena nanti dari berita itu nanti akan jatuhnya ke sentimen pasar. Baik itu negatif positif, itu akan ada di sana gitu ya. Jadi 6 pilar ini buat seorang trader perlu, buat saya sih penting gitu ya. Oke, ini dua teori ya, yang ada di pasar atau di market selalu terdiskon ya. Teman-teman udah tahu, nanti kita raise aja ya. Lanjut, ada uptrend, downtrend. Nah, IHSG bagaimana? Buat saya saat ini masih sideways untuk jangka menengah. Jangka menengahnya itu biasanya kalau di market cycle itu ada bentar ya, nanti habis ini lagi sideways saya jelaskan di. Nah, ini ya. Jangka pendek itu 2-6 minggu ya. Jadi bukan jam-jaman, bukan detik-detikan, bukan menit-menitan, bukan harian. 2-6 minggu itu adalah jangka pendek secara Dow ya. Terusnya jangka menengahnya itu 6 minggu sampai 9 bulan. Nah, sekarang kan kita udah dari bulan Februari kan April ya, kita ATH sampai sekarang ini kita lagi sideways rangingnya sebenarnya, lagi sideways secara jangka menengahnya. Antara atas sama bawah kita posisinya di tengah-tengah nih ya. Dibilang downtrend enggak, uptrend enggak, tapi kalau dibilang jangka panjangnya di sini ya, primary tren utama 9 sampai 2 tahun. Nah, IHSG kan bullish di sini. Cuman ditakut-takutin IHSG-nya di bearish 5.900, 5.800. Ini gimana sih konsepnya gitu ya? Konsepnya cycle modelnya tuh apa gitu? Udah baru 2 minggu ini baru downtrend, jangka pendeknya udah langsung dibilang bearish jangka panjang. Ini yang kasihan kadang-kadang aku sama temen-temen, IHSG masih bullish kok udah ditakut-takutin. Kasihan lah Pak Jokowi, kasihan Bu Sri Mulyani, kasihan teman-teman yang selalu kasih positif untuk ekonomi Indonesia kayak yang lain-lainnya.
akhirnya apa ya, kita cap oh dia sih teroris IHSG atau teroris ini ya. Jadi apa yang ada di ini pengennya turun dalam terus ya. Kita selalu positif. Ya. Nih, ada yang tahu nih ya, ini saham apa nih? Mungkin ada yang bisa ketik nggak nih? Kira-kira ini saham apa nih? Reality market, Rojang. Oke, ada yang tahu nggak nih saham apa nih? Aku kasih simple contoh ya. Market cycle, jangka panjang, intermediate, sama jangka pendek. Ini kan untuk nanti arahnya ke time frame investasinya bagaimana. Aku nggak pakai garisan loh, ini yang biasanya orang kan pakai support, resist dan lain-lain. Ini cara berpikir salah. INKP salah. Telkom nih jangan-jangan. INKP sekarang lagi di atas. Unilever salah juga, Telkom enggak ya? Telkom. Yes, cerita korek. Ini Telkom ya, teman-teman. Oke, cara kerangka berpikirnya gini. Kalau kita tadi lihat di sini ya, higher high, higher low, downtrend ya, punya sepasang, lower low, lower high, lower low, lower high. Ini sepasang artinya downtrend. Kalau higher high, higher low, sepasang uptrend. Aku nggak pakai support and resist, cuman naked chart ya. Dari sini ke sini, lower low, lower high, lower low, lower high, lower. Oke, jangka pendeknya downtrend. Jangka menengahnya sideways, jangka panjangnya uptrend. Ini saham masih sideways. Kita tinggal tunggu di mana sih bottomingnya. Buat saya masih believe and percaya Telkom masih fair value-nya. Kalau by fundamental aku melihatnya di 5.300, 5.400. Ini kan masalah tinggal waktu, Ci. Masalah waktu, kayak waktu INKP di 7.300, orang bilang downtrend kayak gimana, masalah waktu. Aku percaya INKP 12.500 itu PBV satu kali. Misalnya PBV-nya 1,5 kali di 15.000. Waktu itu orang kan nggak sabaran. Aku juga sempat lagi di acara cerita sama Satyawan, aku sempat nanya kalau Cici masih ingat, Inko INKP gimana? Wah masih gini-gini, tunggu momentumnya, mungkin kalau break kayak gini. Ya, biasanya ada namanya partisipasi pasar ya, sentimen pasar. Kalau dia udah breakout, banyak orang melakukan aksi beli di breakout. Tapi kalau yang punya pemikiran fundamentalnya kuat, dia akan ikut akumulasi di saat-saat harga yang masih di bawah. Benar. Gitu. Biasanya sih yang beli duluan itu pasti udah do their own research dulu. Yes. Kalau nggak sebelum aku nge-call tanya di situ, cerita 2 bulan sebelumnya juga udah pernah nge-call INKP, masalah harga pop dan lain-lain. Cuman nggak tahu nih saham kenapa kok belum naik. Memang belum saatnya waktu itu. Tapi begitu udah saatnya ya udah. Balik lagi kan, orang semuanya nunggu di pipa dan lain-lainnya ya. Oke, next ya, support and resist. Temen tahu sebenarnya support and resist itu kalau buat saya atas bawah bukan trend line. Ini lebih ke supply and demand, lebih besar supply and demand. Nah, begitu saham breakout, biasanya ada orang FOMO, bener nggak? Bener. Ada namanya kalanya uji support. Cukup nggak nih jadi support yang kuat? Tadinya kalau misalnya resist di breakout, dia ada namanya test koreksi ya, koreksi sehat. Kalau dia false, ada namanya false break. Tapi kalau dia ini cukup kuat, dia akan mantul lagi. Ada kalanya lagi, turun lagi. Oh, berarti ini jadi tadinya yang resist jadi support kuat. Ingat, saham naik pasti akan turun, yang turun akan naik. Nggak selalunya akan naik-naik terus. Ada namanya kalanya uji support ataupun uji resist. Itu selalu ada gitu. Begitu juga waktu ini, resist sekali gagal, turun dulu. Resist 2 kali, gagal. 3 kali, gagal. Salah satunya orang nggak percaya, wah Pegas, berat banget nih kayak gini-gini. Sekarang lagi koreksi, time to akumulasi buat aku ya, time akumulasi. Karena udah beberapa kali, 1, 2 kali, 3 kali, biasanya 4, 5 kalinya tuh lari sih. Tinggal gimana time frame-nya untuk cara kita money management lagi ya. Pegas begini-begini, aku waktu itu di siapa ya, kalau nggak salah, ini time-nya for Pegas itu di 2022-2024, fair value-nya dia harusnya bisa di 3.000-4.000, cuman waktunya memang belum. Sekarang mau break 2.000 nih. Mungkin jangka pendeknya kalau berhasil 2.000, psikologi levelnya di 2.400-2.600. Di break lagi mungkin 3.000 sampai 3.500. Nah, atur uangnya gimana nih strateginya? Kan balik lagi ke teman-teman kan untuk investasinya. Ya.
Nah ini volume ya, volume itu sangat penting. Ini salah satu saham saya sendiri nggak punya ya. Volume itu mempengaruhi perdagangan ya, bid offer. Ini BAMK kemarin ada cukup naiknya cukup signifikan. Aku sendiri nggak punya ya, karena ini bukan tipe resikonya aku sih. Karena aku lihat role model bisnisnya dia sendiri belum percaya gitu ya. 100% aku butuh kepercayaan buat aku pribadi. 2-3 tahun lagi stabil nggak, bener nggak nih perusahaan gitu, 2-3 tahun lagi. Tapi kalau misalnya trading ini ya udah lumayan, misalnya dapat 10% untung, bisa beli modal BRI atau bisa buat beli tambah modal Bank Mandiri gitu. Jadi aku kesana sih. Satriawan sempat call tuh itu BANK. Iya. Cuman aku nggak sih. Ini cara melihat aku tuh seperti ini, Ci. Yang pertama tuh sisi kiri nih indeks 30, karena kenapa? Penggerak IHSG itu 25-26 sahamnya ini adalah yang menggerakkan IHSG. Waktu kemarin IHSG turun ke 7 ribuan tuh ya, kalau nggak salah 2 minggu lalu, itu sama Telkom. Masih ingat kok teman-teman ya. Aku kebetulan punya Telkom, ini asing gila nih jualan Telkom nih. Tapi nanti pas lagi naik, yang gerakin ya kayak kemarin kan ada Goto, ada Arto, ada BCA, Mandiri, ada MDK. Ini adalah penggerak-penggerak IHSG. IHSG berapa? Nanti kita lihat bareng-bareng. Lalu keduanya apa? Nih yang beredar di Bursa Efek Indonesia ini kalau kurang lebih 900 saham ya. Aku pusing, Ci, kalau analisa trust 900 saham itu, Ci. Udah dari katakanlah 800 saham, aku cukup analisa 80 saham aja nih, indeks 80. 80 aku cuman pertama kerjakan PR yang paling mudah, 30 saham dulu analisa fundamental teknikalnya, ya, perusahaannya research dulu di 30. Ini yang paling mudah, paling gampang. Baru kalau udah dapat analisa secara ininya, baru ke 80 sahamnya, misalnya LPPF, Adikarya, Bima, Sumarekon, kita analisa research. Aku nggak terlalu banyak stock pick yang lain-lain, yang aku lihat ini aja, ini heat mapnya aku, Ci, cara screeningnya. Mudah, ini ada di salah satu sekuritas. Cici juga tahu nih sekuritas apa ya, Ci ya? Iya, kurang lebih mirip lah. Jadi cara analisa tuh gampang, baru ketiganya aku taruh daftar watchlist nih, Ci, di sini, Ci, sebelah sisi kanan. Aku kenapa? Ini kan lebih cyclical ya, CPO, ya kan? Nah ini punya Bakri, yang lagi ini punya HT, ini punya Lipo, ini punya Sinarmas, ini punya BUMN. Nah ini yang oke lah, cobalah kita pengen tradingan untung ruginya. Jadi aku selalu bikin watchlist. Kira-kira kalau merat mana nih sekarang giliran jalan nih. Biasanya kan ada rotasian ya kan. Karena di sini nggak bergerak, kita lihat sisi kanan. Kalau kanan kiri nggak gerak, ada yang di tengah. Jadi udah ada backup ini. Ini cara simple aku ya, jadi nggak terlalu banyak ini sekali di dalam melakukan analisa research. Biasanya aku jarang menggunakan chart. Kadang-kadang teman-teman, kok bisa begini tepat? Ya udah, aku cuma lihat bid offer, lihat price action dan lain-lain. Mana nih yang kira-kira ini? Nah ini salah satunya yang aku lagi perhatikan, lagi ini kalau ada kayak kemarin ada Toba, Saratoga, ada Arna, ada Telkom, terusnya ada Goto, Buka ini aku di Clubhouse di Hot Community itu dari 254, 256. Baru sekarang breakoutnya nih, bisa target ke berapa? Tinggal teman-teman mungkin ada cerita nanti ada market review ini ya. Ada Ken, Elsa. Nih Elsa juga nih pas kebetulan kemarin lagi jadi orang bego, Ci. Aku beli di sesi 1 di jam 9:30 ya. Sesi 1 jam 9:30. Aku beli Elsa aja. Padahal kan habis baru ARB ya. Iya, karena itu. Tiba-tiba sesi 2-nya naik. Jualan. Beruntungnya jadi orang bego, Ci. Karena kenapa? Belajar fundamental, Ci. Iya. Laporan keuangannya bagus. Ininya bagus. Cuman makan ARB, it's time for to buy. Iya. Kayak kemarin juga Medco juga. Pak, Medco turun gini. Bagus, laporan keuangannya, fundamental ininya bagus. Anak usaha mau IPO lagi. Iya. Terusnya ada Raja, ada Esa misalnya dan lain kayak ada Energi, Bumi aku masih ada dari 2019 sampai sekarang. Lotku masih utuh sih. Belum kejual satu lot juga dari 2019. Hebat ya. Aku nggak tahu, nanti lihat 2024. Nah, ini yang di BBK aku sebut namanya managing portofolio. Ini di mode 1 ya.
we show the real money, kita sharing ke teman-teman untung atau rugi. Masa sih untung terus? Nggak Ada kok mungkin. merahnya. Nggak namanya selalu apa? Selalu cuan. Cuan. Ada ruginya, cuman kan ruginya ini bisa ke cover. Iya.